Tuhan. Haleluya. Mari kita berseru kepada Tuhan. Hey,
Jemaat Citri Victory. Saudara, saat ini banyak orang mengalami namanya kesulitan, saudara. Saat ini orang banyak mengalami namanya kecemasan, saudara. Saat ini orang mengalami namanya kekurangan, saudara. Tapi saya katakan, saudara, itu bukan yang dikehendaki Allah. Firman Tuhan mengatakan Matius 6 ayat 33, firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Garis bawahi, saudara, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, saudara, baik secara materis, baik secara jasmani, rohani, apapun, saudara, ketika kita mencari Allah, semuanya akan ditambahkan, saudara. Tuhan itu sayang kepada kita, saudara. Tuhan itu memberikan kita talenta yang begitu luar biasa, saudara. Tuhan memberikan kita kepikiran untuk bisa memiliki akal budi, saudara. Untuk kita memiliki namanya kepintaran, saudara. Kita diberikan Tuhan untuk memiliki kemampuan untuk mencetak namanya kekayaan itu, saudara. Itu sebabnya perlu dalam hidup kita ini mencari Allah. Itu sebabnya kita perlu namanya fokus. Kita mau fokus mencari Allah. Semakin kita mencari Allah, semakin kita mengenal Allah, pola pikir kita ini akan berubah, saudara. Semakin kita mencintai Allah, semakin kita, saudara, tanpa firman, tanpa kita berdoa, hidup kita ini akan hampa, saudara. Saudara, dunia mengatakan saat ini krisis ekonomi, saudara. Tapi saya katakan ketika kita mencari kerajaan Allah, ketika kita hidup dalam firman Allah, saat ini kita adalah musim-musimnya untuk menuai berkat yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita fokuskan hati kita, pikiran kita prioritaskan dalam hidup kita adalah Allah. Karena kita tahu Allah yang bekerja dalam hidup kita. Semakin kita mencari Allah, semakin apa yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan, saudara. Amin, saudara. Begitu juga dengan memberi, saudara. Kalau kita semakin hari semakin memberi, itu menandakan kita itu, saudara, mencari kerajaan Allah. Karena orang yang suka memberi, pasti Tuhan akan lipat gandakan, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapak yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, kami memberi karena kami tahu, Tuhan, kami mencari kerajaan-Mu, Bapak. Berkati Tuhan setiap kami yang memberi pada pagi hari ini. Berkati setiap apapun yang kami butuhkan ketika kami percaya, Tuhan Yesus, semuanya Engkau akan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus, pemberian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Hai jemaat Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pastor Chris Leonardo Dias. Dan kita sudah masuk untuk di minggu yang keempat. Dan hari ini saya mau share bagi firman Tuhan atas apa yang saya renungkan dalam beberapa minggu ini. Karena hari ini saya mau bagikan firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup di antara ketidakpastian. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu itu tidak pasti. Hidup ini kadang-kadang kita merasa kita bisa bahagia, kadang kita merasa senang, tiba-tiba itu bisa berubah, kita bisa menjadi sedih. Karena kita hidup di dalam dunia ini, dunia yang banyak dipenuhi oleh ketidakpastian. Oleh sebab itu manusia mencoba mencari jalan supaya bisa mendapatkan sesuatu yang pasti. Mereka mencoba mencari itu lewat uang, mereka mencari itu lewat kesenangan, mereka mencari segala sesuatu yang bisa membuat mereka bisa pasti, bisa membuat mereka kuat. Tapi segala sesuatu itu bisa berubah. Dan ada satu kisah yang beberapa minggu ini saya mendengar satu kisah, ada seorang yang bagaimana kita bisa tahu bahwa kehidupan ini sesuatu yang gak pasti. Dan ada seorang pria ini, dan dia seorang yang luar biasa.
dia sudah mempersiapkan bisnisnya sangat luar biasa dan cukup berhasil. Dia mengerjakan semuanya cukup baik, dia mempersiapkannya, orang-orangnya. Dan ketika dia mulai terus melangkah, singkat cerita ini bisnisnya itu diberkati sangat luar biasa. Dan akhirnya dia terus berjalan dan dia bertemu dengan seorang perempuan dan mereka sudah menjalin hubungan. Dan singkat cerita mereka mulai mempersiapkan waktu untuk dimana mereka masuk dalam jenjang yang berikutnya, itu masuk dalam pernikahan. Dan satu ketika terjadi, seorang pria ini yang dalam usahanya sangat berhasil, pintar sekali, luar biasa. Tiba-tiba dia lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba dia merasa seperti pusing, seperti sakit di dadanya. Dan tiba-tiba dia jatuh pingsan dan ada keluarganya mulai menelpon ambulans dan ambulans datang ke rumahnya dan menjemput dia. Dan di tengah perjalanan, waktu mau bawa ke rumah sakit, orangnya sudah meninggal. Dan saya mendengar kisah ini bagaimana perempuannya ini sangat sedih dan menangis. Dan dari cerita ini saya mau bilang bahwa kita hidup dalam dunia yang tidak pasti. Kita boleh merencanakan, kita boleh mempersiapkan segala sesuatu, tapi seringkali tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Nah, disinilah saya mau bawa kabar baik bagi Bapak Ibu semua bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Oleh sebab itu kita perlu deklarasikan bahwa hidupku di dalam Yesus ada kepastian. Keluargaku dipelihara, masa depanku dipelihara, pekerjaanku dipelihara, keuanganku ada di dalam Yesus. Sumber-sumbernya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu saya punya berita baik bagi Bapak Ibu semua bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita dan kita merasa seperti sesuatu yang tidak pasti. Tapi saya mau bilang, di dalam Yesus maka kita akan dapatkan kepastian. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberikan kehidupan. Oleh sebab itu dia mau mati bagi kita, supaya kita yang mati dihidupkan kembali. Roh kita yang mati dihidupkan kembali, supaya kita punya pengharapan kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai kita. Oleh sebab itu sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita terus mendeklarasikan bahwa di dalam Yesus, bahwa hidupku di dalam Yesus ada kepastian. Nah, hari ini saya mau bagikan dari firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, ini firman Tuhan yang saya dapatkan dalam beberapa minggu ini, dan saya mau sampaikan berita yang pasti bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Oleh sebab itu deklarasikan bahwa Tuhan menyertai keluargaku, Tuhan menyertai usahaku, Tuhan menyertai keuanganku. Di dalam segala aspek dalam kehidupan kita, Tuhan yang menyertai, bahwa sumber-sumbernya datang daripada Dia. Oleh sebab itu sadarilah bahwa kita ada di dalam dunia yang tidak pasti. Ada satu hal yang tidak pasti terjadi, tapi tetap harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, jika kita percaya itu, maka kita perlu terus mengucapkan. Waktu kita bangun pagi, kita mulai terus mendeklarasikan bahwa Tuhan yang menyertai hidupku. Hari ini Tuhan menyertai usahaku, Tuhan menyertai pekerjaanku, Tuhan menyertai apapun yang kita lakukan. Ucapkan dan deklarasikan. Maka kita akan melihat
bagaimana manifestasi-manifestasi terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita belum lihat, tapi sewaktu hal itu terjadi, maka kita seperti orang yang bermimpi dan wow. Nah, ini yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Dan satu kali saya berada sama dengan istri, kita ada di dalam satu pertemuan, di dalam satu keluarga. Dan waktu kita ada beribadah di situ, dan singkat cerita kita habis ibadah dan orang yang tuan rumah meminta supaya saya untuk berdoa bagi mereka. Dan waktu saya mendoakan mereka, dan setelah itu habis kita menjalani, kita makan-makan sambil ngobrol, dan setelah itu habis kita pulang. Setelah pulang sampai di rumah, dan istri saya tiba-tiba berkata kepada saya, "Hani, ini ada tadi ibu-ibu datang kasih amplop kepada saya." Lalu saya bilang, "Apa yang dia kasih?" Singkat cerita, dia memberkati kita dengan keuangan. Lalu istri saya bilang, "Wow, Tuhan itu luar biasa ya." Saya bilang, sebelum ini terjadi, saya sudah deklarasikan, saya sudah ucapkan bahwa mujizat terjadi dalam kehidupan keluargaku, mujizat terjadi dalam kehidupanku. Setiap apapun yang aku lakukan, saya percaya mujizat terjadi. Sumber-sumber terbuka, kesempatan-kesempatan terbuka. Dan saya bersyukur. Setelah itu saya bisa sharing sama istri, dan saya bilang bahwa segala sesuatu ini tidak pasti, tapi yang pasti adalah janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu, teruslah mendeklarasikan janji firman Tuhan. Teruslah mendeklarasikan akan firman Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah firman. Waktu kita terus mendeklarasikan, kita percaya bahwa manifestasi mujizat terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dari sini saya akan mau sampaikan juga bahwa apa yang terjadi sewaktu Tuhan menyertai kita. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang pasti yang terjadi, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, katakan buat diri kita bahwa Tuhan menyertai hidupku. Amin. Nah, dari sini saya mau belajar apa yang terjadi sewaktu Tuhan menyertai kita. Dan mari kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat 20. Firman Tuhan berkata bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya, amin. Nah, dari sini saya sangat excited. Di sini bilang bahwa kemalangan orang benar banyak. Saya mau katakan bahwa masalah persoalan hidupmu boleh banyak. Mungkin saudara masuk ada dalam masalah apapun juga. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah pernikahan, masalah dengan anakmu. Tapi saya punya berita baik bagi Bapak Ibu di rumah, bahwa Tuhan melepaskan semuanya itu. Artinya bahwa kita mendapatkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang pasti. Dia melepaskan kita. Dia juga yang berjanji melindungi kita. Dia juga yang berjanji menyertai kita dimanapun. Mungkin kemalangan banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin tiba-tiba kita mengalami kesusahan. Mungkin tidak kita mengalami yang namanya usahanya bangkrut. Mungkin mengalami keuangan kita tadinya baik, tiba-tiba turun jadi minus. Seakan-akan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup ini. Tapi saya punya pesan bagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melepaskan Bapak Ibu. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Nah, saya punya satu kisah ini di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan melepaskan mereka. Di dalam Lukas 8 ada kisah tentang angin ribut diredakan. Nah, di sini ada satu cerita yang sangat luar biasa, bahwa Yesus dan murid-murid pada saat itu berada dalam perahu, dan mereka mau hendak bertolak ke seberang. Dan waktu mereka mau bertolak ke seberang, tiba-tiba ada badai, ada taufan yang datang, masuk dalam
kehidupan mereka. Badai begitu luar biasa, dan Alkitab mencatat bahwa air masuk di dalam perahu mereka. Dan pada saat itu Yesus sedang tidur di dalam perahu, saudara. Saudara bayangkan bahwa murid-murid bersama dengan Yesus, ada taufan yang sungguh luar biasa, perahunya menggoncang, angin ribut kencang, dan Yesus tidur. Yesus tidur. Tiba-tiba akhirnya murid-muridnya membangunkan mereka. Dan dari kisah ini kita melihat bahwa seakan-akan kemalangan itu sudah datang dalam kehidupan. Mereka menyerang kehidupan murid-muridnya. Mereka membuat mereka menjadi takut, bisa membuat mereka jadi gelisah. Dari sini saya mau sampaikan, mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu, mungkin perahu keuanganmu sedang goncang. Mungkin perahu pernikahanmu sedang goncang. Mungkin perahu pekerjaanmu sedang goncang. Saya punya berita baik. Panggil nama Yesus, karena Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Dia tidak pernah meninggalkan saya, dan juga tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Dan kita melihat bahwa murid-murid membangunkan Yesus. Sewaktu Yesus bangun, akhirnya Yesus menghardik angin itu, dan angin taufan itu tiba-tiba berhenti. Dari sini saya mau katakan, sebagai anak Tuhan, kita harus bangkit untuk terus mengucapkan janji firman Tuhan. Terus perkatakan janji firman Tuhan. Janji Tuhan itu bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saya hari ini adalah orang-orang yang percaya. Percaya kepada Yesus. Orang percaya, ya percaya. Oleh sebab itu, kepercayaan iman diberikan supaya kita percaya. Ketakutan diberikan supaya kita takut. Keraguan-raguan diberikan supaya kita ragu. Tapi saya punya berita baik bagi Bapak Ibu, bahwa iman diberikan supaya kita beriman. Percaya diberikan supaya kita percaya. Oleh sebab itu kita perlu bangkit, perlu terus mengucapkan janji firman Tuhan, terus melepaskan kuasa itu yang keluar dari kehidupan kita. Tidak peduli seberapa kuat angin taufan yang melanda, yang mengamuk dalam kehidupan perahu kita, seberapa air yang sudah masuk dalam perahu kita, itu tidak pernah mempengaruhi yang namanya keadaan kita. Tapi yang saya mau pastikan, mau sampaikan bagi Bapak Ibu, bahwa angin taufan itu pasti akan reda sewaktu anak-anak Tuhan bangkit dan mulai melepaskan perkataan-perkataan mujizat, mulai mengucapkan janji firman Tuhan. Dan dari kisah ini kita bisa melihat bahwa endingnya Tuhan melepaskan mereka dari badai. Haleluya. Oleh sebab itu saya punya pesan hari ini bagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang menyertai kita, bahwa di dalam Yesus selalu ada kepastian. Selalu ada kepastian. Selalu ada kepastian bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhan yang akan menyelamatkan pekerjaan kita. Oleh sebab itu orang saat-saat hari ini mereka sedang takut, bingung. Inilah waktunya untuk kita bangkit, untuk kita terus mengucapkan firman Tuhan, terus perkatakan di dalam satu kehidupan yang segala sesuatu yang tidak pasti. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Kita punya janji Tuhan adalah Tuhan yang pasti. Terus kita mengucapkannya bahwa keuangan kita tidak tenggelam, keuangan kita tidak akan kemasukan air. Tapi kamu bersyukur Tuhan, terima kasih, karena di dalam segala sesuatu yang pasti, Tuhan mau mengajar kita untuk kita bangkit. Bangun dari tidur saudara. Saudara lihat bahwa Yesus itu tertidur. Waktu dia bangun, dia mulai memperkatakan bagi angin taufan itu, dan dia reda. Ini waktunya untuk saya menantang Bapak Ibu. Bangun dari tidurmu. Bangun dari tidurmu. Dan berdiri di atas perahu pernikahanmu. Berdiri di atas perahu keuanganmu. Berdiri dalam setiap usahamu yang sedang goncang, sedang masuk air. Berdirilah, bangun,
dan mulai ucapkan, mulai perkatakan firman Tuhan, mulai perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini hal sesuatu yang menarik yang Tuhan kasih bagi kehidupan kita, bahwa supaya kita mau hidup di dalam suatu kehidupan yang tidak pasti, tapi kita punya Allah yang pasti akan menolong kita, yang pasti akan membuka jalan sewaktu tidak ada jalan. Oleh sebab itu saya mau berdoa bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, bahwa Bapak Ibu bisa bangkit, semua orang bisa bangkit, mulai ucapkan, karena kuasa Tuhan ada dalam kehidupanmu. Mulailah deklarasikan setiap pagi, bangun pagi, deklarasikan bahwa Tuhan, terima kasih hari ini Engkau menyertai aku. Terima kasih anak-anakku Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih untuk hari ini pintu-pintu dibukakan. Kita perlu terus mengucapkannya, karena kita punya firman Tuhan, kita punya Yesus yang pasti akan menyembuhkan kita, bahwa yang pasti akan menolong kita. Mungkin kita mengalami sakit penyakit, mungkin kita saat ini terbaring di rumah sakit, tapi saya punya pesan bagi Bapak Ibu bahwa kesembuhan itu pasti, mujizat itu sesuatu yang pasti, karena itu dikerjakan oleh Allah kita yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu saya punya pesan sebagai penutup. Ketahuilah, kita boleh hidup di dalam dunia yang tidak pasti, tapi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang melepaskan kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menyertai kita, yang akan mau melakukan mujizat dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu. Oleh sebab itu bangkit, mulai ucapkan. Saya sangat excited, saya sangat bersyukur, dan saya mau mengajak Bapak Ibu semua dalam keadaan seperti ini. Ini waktunya untuk kita terus memperkatakan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa. Nah, karena pesan Tuhan bagi Joshua, Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, supaya perjalananmu akan berhasil. Saya berdoa supaya Bapak Ibu terus tetap ada di dalam Yesus, tetap ada dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari bangun kehidupan saudara dalam situasi keadaan ini. Mulailah untuk ambil waktu untuk kita berdoa, ambil waktu untuk kita baca firman Tuhan, karena lebih baik kita ada dalam kehidupan yang aman, yaitu di dalam Yesus. Kita boleh ada dalam hidup ini nggak pasti, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba juga tidak terjadi. Segala sesuatu tidak pasti. Oleh sebab itu, saya mau mengajak Bapak Ibu, saya mau menantang Bapak Ibu untuk kembali ada di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Tuhan memberkati. Dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau hari ini, kalau saudara merasa bahwa pernikahanmu, perahu pernikahanmu ada kemasukan air, mungkin keuanganmu ada taufan yang datang, mungkin keluargamu ada badai, tapi hari ini saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa pernikahan dipulihkan, keuangan Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan, aku mengucapkan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk jemaat Sitri Taman Palang, anak jemaat yang mengalami perkenaan Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Aku mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu terbuka. Aku mengucap syukur dan aku perkatakan Tuhan, aku deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Allah mengalir, mujizat terjadi, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan aku ucap syukur, aku terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari saudara angkat tangan saudara dan ucap syukur. Terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Aku mengucap syukur untuk pernikahanku dipulihkan. Aku mengucap syukur untuk keluargaku disatukan kembali, dipulihkan kembali. Aku mengucap syukur Tuhan, pintu-pintu terbuka Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Biar saudara pulang dengan kekuatan daripada Allah, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, sehingga mujizat dan perkenan Tuhan selalu terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman dan melangkah, percaya dan terima dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan memberkati kita.